walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Vicky Cerdikiawan yang membahas masalah-masalah seputar Leopard Gecko. Pada video kali ini saya ingin membahas masalah induknya bongsor tapi anaknya cebol, anaknya kecil. Sebalikannya kawanku, induknya kecil tapi malah semua anaknya itu pada bongsor-bongsor semua, seperti itu. Yang ketiga kawanku, induknya entah jantan ataupun betina, mana yang besar dan mana yang kecil, malah anaknya itu standar-standar saja. Oke kawanku, sebelum video ini saya mulai, tidak ada salahnya kawanku semuanya bantu subscribe, like, comment, and share, dan juga aktifkan loncengnya supaya kawanku semuanya mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Vicky Cerdikiawan channel. Oke kawanku, kita langsung saja mulai pembahasannya. Yang mana yang pertama yang ingin saya bahas yaitu kita mengawinkan dua indukan yang sama-sama bongsor. Kata lainnya kawanku, indukannya itu betina maupun jantannya itu sama-sama besar kawanku, besar semua. Tapi kenapa anaknya itu malah kecil? Seperti itu kawanku. Yang pertama saya ingin bahas yaitu, saya akan kasih contohnya kawanku. Nah yang ini, maaf kawanku tidak saya pegang karena kalau masih kecil jampi-jampi semuanya. Nah seperti ini kawanku. Ini umur 1 bulanan kawanku, tapi ini kondisinya itu kecil. Ini anak dari Mexnoraptor kawanku dengan Eclipse, seperti itu. Ini anaknya kecil kawanku, ini umur 1 bulanan lebih. Nah seperti itu, ini kecil banget. Bapak ibunya ini besar-besar semua kawanku, seperti itu. Saya tidak bisa mengasih contohnya kawanku karena kebanyakan nantinya. Nah ini anaknya kecil kawanku, kenapa bisa seperti itu? Nah pertama kawanku, pertamalah yang harus kita perhatikan yaitu kita larikan pada genetiknya kawanku, seperti itu. Dan kita larikan pada Leopard Gecko ini sendiri, seperti itu. Nah kenapa bapak ibunya itu bongsor tapi malah anaknya itu kecil seperti ini kawanku, malah kecil seperti ini? Nah jawabannya itu kawanku, itu tergantung pada genetiknya, seperti itu. Yang kedua, biasanya kalau anaknya itu kecil kawanku, ini anak yang telur keberapa kawanku ya, telur ke-7.
nih kawanku, karena nge-clutch-nya itu 8 kali, ini telur ke-7. Mungkin ini sisa-sisanya kawanku, jadi ini kecil, bisa jadi seperti itu. Kalau untuk anak-anak pertamanya kawanku, tapi semuanya udah pada laku. Nah, anak-anak pertamanya itu besar-besar kawanku, sama seperti indukannya. Cuma ini adiknya, ibarat ini yang bungsu, di atasnya bungsu kawanku, yang ini malah kecil, seperti itu. Pertama kata saya tadi, tergantung dari keturunannya, genetiknya, dan juga telurnya itu kawanku clutch keberapa. Biasanya kalau clutch belakangan itu biasanya anaknya kecil, walaupun indukannya itu bongsor. Lah, cara minimalisirnya itu bagaimana kawanku? Maksudnya mencegah supaya ini tidak terus-terusan kecil. Ya seperti tadi tuh kawanku, seperti yang saya katakan di video-video saya sebelumnya, yaitu feeding time-nya itu harus pas seperti itu. Berilah pakan leopard gecko baby setiap hari sampai umur 4 bulan kawanku. Asalkan kita itu tanggung jawab, konsisten. Jadi setidaknya gecko itu tidak akan kecil kawanku, tidak akan kecil seperti ini. Seperti itu. Ini pembahasan pertama, yaitu indukannya jantan betina sama-sama bongsor, tapi malah anaknya kecil. Jawaban saya, lihat genetiknya, kita pasrahkan pada genetiknya ataupun keturunannya. Yang kedua, kata saya tadi, mungkin clutch ini clutch yang terakhir ataupun clutch ke-7 ataupun clutch ke-8, jadi anaknya itu kecil seperti ini kawanku, tidak ikut ke kakak-kakaknya yang sudah gede-gede semua, seperti itu. Goblok. Oke kawanku, ini pembahasan yang pertama, seperti itu. Oh ya, saya akan kasih contoh yang dulunya kecil seperti ini kawanku. Nah ini kawanku, nah tuh, ini dulu, ini kawanku, ini dulu kecil seperti itu kawanku, ini kecil seperti ini dulu. Tapi sama saya itu dicegah lah, setidaknya itu dibantu dengan feeding time yang baik. Saya kasih makan setiap hari. Ini umur 2 bulanan kawanku, udah gede seperti ini. Mungkin kalau baby dikasih makan setiap hari itu kan nutrisinya tinggi kawanku, dia itu bisa sehat, pertumbuhannya itu bisa, mungkin babynya kecil nanti agak besar itu bisa tambah besar kawanku, tidak pas terus-terusan kecil. Kan kebanyakan ada keluhan dari breeder itu kawanku, geckonya kecil ataupun mau panjang ataupun mau bagaimana, seperti itu kawanku. Ini dulu kecil, tapi sama saya terus dijos dengan konsisten, dikasih makan setiap hari, jadi pertumbuhannya agak cepat, seperti itu kawanku. Oke lah, ini juga kecil kawanku. Nah ini kawanku, ini udah hampir 1 bulan, ini juga kecil, tapi saya akan kasih makan dia setiap hari. Ini kawanku, siapa tahu bisa mencegah ataupun minimalisir cebolnya ini kawanku, bisa jadi pertumbuhannya itu bisa cepat, seperti itu. Nah ini juga kawanku, nah ini dulu kecil, dikasih makan setiap hari, perbedaannya beda kawanku sama yang ini tuh kawanku. Nah yang lagi jalan itu yang kiri agak besar kawanku, ini umurnya beda dikit, seperti itu, karena feeding time-nya saya kasih makan setiap hari. Ini yang masih kecil, yang feeding time dikasih makan setiap hari, yang saya cegah agak besar seperti ini kawanku. Oke, nah kita lanjut pembahasannya kawanku biar gak terlalu panjang. Nah ini juga ada, nah seperti ini kawanku. Nah ini juga kecil kawanku, tapi saya selalu mencegahnya dan memberi feeding time setiap hari supaya mencegah cebol kawanku, mencegah kecilnya leopard gecko, jadi perkembangannya itu cepat, seperti itu, jadi besar kawanku, seperti itu. Oke kawanku, ini anaknya emerin kawanku, anaknya emerin. Nah ini bukti kawanku bahwa gecko itu dari nenek moyangnya itu sudah tercampur-campur genetiknya. Kita harus perhatikan baik-baik, kita harus bisa menghargai genetiknya kawanku, seperti itu. Ini semua saudara-saudaranya, ada yang Sunglow, ada yang emerin tramper, ada yang tramper kawanku. Hanya ini saja yang snow saudara-saudaranya. Mungkin apa dari Sunglow-nya, mungkin apa dari emerinnya yang dulu pernah punya darah snow. Udah sembunyi kawanku, berarti minta ditaruh. Nah
Oke kawanku, nah pas pembahasan yang kedua sebenarnya sama kawanku di lingkup ini, yaitu induk jantan maupun betina itu sama-sama kecil, tapi kenapa keturunannya, anaknya itu bongsor seperti itu. Ya sama saja sebenarnya kawanku, kita kembalikan lagi pada genetiknya seperti itu kawanku. Kembali lagi pada genetiknya. Genetiknya itu entah itu ada turunan bongsor atau ada keturunan cebol, itu kita juga tidak tahu kawanku. Oke kawanku, itu kalau kita menjumpai induk jantan betina kecil tapi malah anaknya itu cebol seperti itu. Seperti tadi kawanku, kita bisa mencegahnya atau membantunya dengan cara feeding time yang pas. Beri feeding time itu setiap hari untuk baby gecko supaya menghindari dia akan terus-terusan kecil kawanku. Siapa tahu ya kan, dengan feeding time yang baik gecko itu pertumbuhannya itu bisa lebih besar. Ya walaupun dikasih feeding time setiap hari tetap kecil kawanku, ya berarti kembalikan pada sebelum-sebelumnya, genetik sebelum-sebelumnya. Siapa tahu punya keturunan cebol seperti itu kawanku. Oke, nah ini kawanku yang tadi lah. Nah ini kawanku di video-video sebelumnya, ini bapak ibunya kawanku, ini kecil kawanku seperti itu. Saya pegang saja kawanku. Nah ini kawanku, ini bapak ibunya kecil kawanku, malah ibunya hampir sama seperti ini sekarang, ibunya sama bapaknya. Tapi anaknya kenapa bongsor seperti ini? Ini padahal masih umur 4 bulan kawanku. Ini masih umur 4 bulan. Karena apa? Feeding time saya itu sangat-sangat pas sekali kawanku. Masih baby, saya kasih makan setiap hari. Umur 4 bulan saya hentikan, saya rubah menjadi 3 hari sekali. Jadi pertumbuhannya bongsor dan badannya pun juga apa kawanku ya, agak berotot lah. Geckonya itu gak lembek seperti itu, agak berotot kawanku. Sehat lah seperti itu. Oke kawanku, ini contohnya. Nah yang terakhir, pembahasan yang terakhir yaitu indukannya, entah jantan entah betina, mana yang kecil, entah jantannya yang kecil ataupun betinanya yang kecil. Anaknya itu ada yang kecil, keturunannya kawanku ada yang kecil, ada juga yang besar seperti itu. Semuanya kita larikan pada genetiknya kawanku, seperti itu. Inti dari video ini yaitu kita hanya bisa minimalisir ataupun mencegah saja kecilnya pada leopard gecko. Takutnya leopard gecko kita itu kawanku cebol, kecil, gak bisa panjang ataupun gak bisa gemuk, tetap posturnya itu kecil seperti itu. Intinya seperti itu kawanku. Kembali pada genetiknya, dan juga kita bisa membantunya dengan feeding time yang pas dan yang baik, yaitu baby. Ketika kita menemui hal seperti yang saya jelaskan tadi, kita kejar, kita membantunya dengan feeding time yang pas, jadi pertumbuhannya itu bisa lebih baik kawanku, seperti itu, bisa lebih besar. Oke kawanku, sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum video ini saya akhiri, tidak ada salahnya kawanku semuanya bantu subscribe, like, comment, and share, dan juga aktifkan loncengnya supaya kawanku mendapatkan video-video terbaru dari Vicky Cendekiawan Channel. Salam pencinta Gecko Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.